Imam dari Kabupaten Banjar, teman pian berataan juga. Kali ini Ulun akan berbagi tentang budaya positif. Di sana nanti ada beberapa poin yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja pada sesi budaya positif ini, pada halaman berikutnya. Sebelumnya itu ada budaya positif, itu adalah nilai-nilai atau bentuk keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang sudah tertanam sebagai sesuatu hal yang baik dilaksanakan di sekolah oleh murid-murid kita. Tujuannya agar murid di sana dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif ini, peran kita sebagai guru itu sangat diperlukan, memberikan contoh teladan agar anak-anak kita bisa melaksanakan atau bisa meniru budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, yang menjadi kekuatan sekolah kita nanti ke depannya. Dalam penciptaan budaya positif di sekolah diperlukan sekali kolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah sebagai kepala dari semua program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, itu memberikan arahan kepada guru untuk melaksanakan atau membimbing murid-muridnya. Kemudian juga kolaborasi dengan wali murid, masyarakat, serta murid itu sendiri sebagai subjek dari pelaksanaan budaya positif. Manfaatnya dengan diterapkannya budaya positif di kelas dan di sekolah, ini diharapkan nanti ke depannya murid-murid kita akan memiliki karakter yang sesuai dengan karakter murid dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu belum tahu juga lah, atau mungkin ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia yang sangat kita harapkan adalah pada poin pertama. Kemudian berkebinekaan global. Dalam berkebinekaan global ini murid-murid kita bisa saling menghargai dengan perbedaannya, kemudian juga bisa menerima berbagai macam pengetahuan baru yang berasal dari luar tetapi yang bermanfaat. Kemudian bergotong royong, artinya dia senang sekali. Salah satunya yaitu misalnya kita di sekolah itu bekerja bakti, kemudian dalam diskusi kelompok itu saling bekerja sama. Kreatif, itu yang ketiga, dia bisa menciptakan hal-hal baru sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian bernalar kritis, artinya bisa memberikan ide-ide lain. Misalnya dalam dia melakukan tugas-tugasnya, dia bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri yang sesuai dengan pelajaran yang sedang diikutinya. Kemudian mandiri, dia tidak tergantung dengan orang lain, artinya dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat tanpa disuruh ataupun tanpa perintah dari guru atau orang lain. Nah, ini dalam perubahan paradigma belajar. Pada awalnya paradigma belajar ini, belajar itu fokusnya hanya pada guru, bukan pada murid. Sekarang itu kita harus fokusnya pada murid, bukan lagi pada guru. Nah, karena murid adalah sesuatu yang unik, yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, dalam perubahan paradigma ini mengacu pada perubahan perilaku khususnya atau sikap yang harus dimulai dari diri kita sendiri, khususnya kita sebagai guru, dan kita memberikan contoh teladan dari kepada murid kita agar murid kita ini bisa melakukan hal-hal
pada cara berpikir mengenai pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas mengenai manusia dan dunia. Nah, jadi mereka bisa memahami bagaimana manusia dalam kenyataannya, dengan hubungannya, kemudian juga dengan dunianya ke depannya karena selalu berkembang. Nah, selanjutnya ini ada tentang disiplin positif. Mungkin mengenai disiplin positif ini kita sementara ini terarah pada hanya peraturan. Nah, peraturan ya, anak wajib mengikuti peraturan. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang dewasa hanya mengacu pada anaknya saja, sementara kita kadang mengabaikan. Nah, dalam disiplin positif ini sebenarnya hanya sebuah pendekatan. Nah, dalam mendidik anak atau murid untuk melakukan kontrol diri atau penguasaan dirinya dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, jadi dia harus bisa mengontrol atau menguasai khususnya dalam hal dia dalam pergaulan sehari-hari untuk lebih percaya diri. Nah, sehingga mereka tujuan intinya yaitu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bahasa sekarang sebenarnya seperti kita sudah tahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik tadi. Nah, yaitu yang terkandung dalam budaya positif mengacu pada profil pelajar Pancasila tadi. Nah, berikutnya, ini tadi yang seperti di dalam diagram tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini terkandung sebenarnya pada poin 1 ini sudah mewakili dari keseluruhan. Nah, jika dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tentu akan lahir lagi sifat-sifat baik dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, salah satunya program sekolah kita, dia dengan adanya Jumat bertakwa untuk mewujudkan poin 1. Berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Mudah-mudahan kedepannya murid-murid kita bisa menerapkan ini semua. Jadi sekolah kita bisa lebih maju. Selanjutnya, ini yang sering kita sulit memahami mengapa orang melakukan suatu tindakan macam-macam atau anak itu melakukan tindakan yang menurut kita melanggar peraturan. Ya, Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada 3 motivasi atau hal yang mendorongnya. Nah, kita pun demikian. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kita kadang-kadang di sekolah itu kadang-kadang seringlah memberi tugas piket, itu yang paling ringan, piket. Jadi mereka kalau kita lihat dari bicara-bicaranya ini sudah nanti piket, kalau nggak piket nanti dimarahi ibu, dimarahi bapak guru. Itu adalah salah satu ketakutan mereka, kekhawatiran mereka jika tidak melaksanakan tugas akan kena hukuman, menimbulkan tidak nyaman pada dirinya sendiri. Nah, ini rata-rata kita sendiri pun kadang-kadang hampir 70% lebih. Nah, ini yang kita rasakan pada motivasi pertama ini. Yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bukan berupa uang, biasanya pujian. Salah satunya bentuknya nilai. Kalau kita di guru ini nggak ada lah penghargaan, misalnya datang pagi-pagi dapat duit, nggak ada. Nah, tapi contoh teladan dari itu dengan datang pagi-pagi. Ya, kayak iya. Belum dulu lah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
kerennya sekarang itu keyakinan kelas. Nah, apa yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian hal yang mendorong manusia berperilaku itu adalah tentang kebutuhan dasar hidupnya apa. Nah, jadi anak-anak itu berperilaku. Kadang kita aneh, kalau kita kadang apa yo istilahnya itu anak itu menunjukkan sesuatu terhadap kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan yang berusaha mereka penuhi. Yang pertama ini bertahan hidup, ini kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, pada penguasaan itu kadang-kadang menunjukkan anak dengan dia berperilaku suka menganiaya kawan. Nah, itu dia ingin jadi penguasa, artinya dia ingin menunjukkan kekuatannya. Nah, tinggal kita yang mengendalikan. Kemudian kebebasan. Nah, kadang-kadang dia menolak tugas yang kita berikan. Saya tidak mau berkelompok dengan yang itu. Nah, iya. Kalau kesenangan, nah nih yang suka usil. Nah, ini ditunjukkannya untuk menunjukkan kesenangan atau fun atau happy-nya. Nah, ini posisi kontrol dulu. Nah, ini nanti ada videonya di terakhiran. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum ini sifatnya satu arah. Nah, ada dari kata-kata, ada dari fisik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya setelah ini akan ditayangkan. Sifatnya searah adalah hanya dari guru, murid itu wajib mengikuti. Nah, apabila melakukan kesalahan harus dihukum. Misalnya berdiri 1 kaki di depan kelas, itu menghukum. Tulis 10 baris kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi murid harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan tanpa bisa membantah dan prakteknya langsung. Bila dia bersalah langsung. Nah, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan murid. Nah, itu penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya kata-katanya agak lemah lembut tetapi menusuk di hati. Nah, misalnya, aduh nak, kamu terlambat lagi ya. Aduh, bagaimana kamu ini? Sakit hati ibu melihatnya. Besok-besok lebih siang lagi ya nak berangkatnya. Nah, kan lemah lembut, tetapi menyakiti juga sebenarnya, menghilangkan kepercayaan dirinya. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai teman. Iya. Ya, lanjut aja. Teman ini kita anak itu diajar seperti kita dalam bergaul sehari-hari. Nah, di sini kelemahannya kadang-kadang kita itu tidak dihargai oleh murid. Nah, dia merasa kita itu seperti kawannya. Jadi bila kita tidak ada, dia akan melanggar peraturan. Nah, kalau yang pertama tadi bilang begitu, ada bawa. Kalau yang ketiga, Bapak, kita belajar apa hari ini, Ibu? Terus kita temui lagi. Nah, pada posisi keempat itu pemantau. Nah, pemantau ini tindakannya, bicaranya datang sesuai peraturan. Nah, hukumannya pasti juga, tapi tidak sekejam pada penghukum. Nah, pokoknya sesuai peraturan. Tadi kamu sudah 3 kali dipanggil-panggil, maju ke depan, tidak maju-maju. Sekarang silahkan maju, kerjakan yang ini. Kalau kamu tidak mengerjakan, nanti tidak boleh istirahat. Selanjutnya, nah ini yang dilakukan yang kelima, manajer. Nah, manajer ini bisa jadi lanjut ke segitiga posisi. Nah, di posisi manajer tadi dipraktekkan dalam segitiga restitusi ini. Nah, di situ murid diberi beberapa pertanyaan dalam 3 tahap. Yang
ketiga menanyakan keyakinan. Lupa saya tuh. Balik lagi PJ pertama. Nah ya, tertukar menstabilkan identitas. Nah itu misalnya pada pertanyaan balik lagi dari PJ yang segitiga tadi ada beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan. Nah pada menstabilkan identitas posisi pertama, nah di situ ada kata-kata kita ajukan pada anak, misalnya dia kayak tadi tertidur misalnya di kelas. Nah lalu kita kasih pertanyaan atau kita tanggapi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kata-kata kita lemah lembut aja. Nah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, artinya bukan dia saja yang tertidur di kelas pada waktu dia belajar. Nah lalu di langkah kedua ada pertanyaannya atau kata-kata yang bisa kita ajukan lagi. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa sampai tertidur di kelas. Nah lalu kita minta solusinya atau cara-caranya dari anak itu sendiri, pendapatnya bagaimana untuk kedepannya dia, yaitu dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah selanjutnya yang ketiga, nah di sini yang terpenting di bagian restitusi ini agar anak nanti kembali pada kelompoknya, nah secara sadarannya sendiri, nah sehingga dia bisa berbaur lagi dengan kelompoknya. Nah di sini pada menanyakan keyakinan itu kita kembali pada kesepakatan atau keyakinan kelas. Di situ bisa kita tanyakan, ingatkan pada anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Artinya kita menuntut dia lebih baik lagi. Nah itu kita harapkan mungkin kita sudah melaksanakan lah di antara tahapan ini atau posisi-posisi kontrol tadi, diharapkan tadi pada bagian manajer itu di dalam pendidikan program penggerak, nah untuk melahirkan generasi yang lebih mandiri khususnya. Berikutnya satu lagi berikutnya. Nah ini keyakinan kelas. Kalau belum kemarin itu yang pertama bukan keyakinan kelas, sebenarnya namanya kalau belum sampai ke sini adalah kesepakatan kelas. Nah dalam membuat kesepakatan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Nah untuk pengertiannya keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai baik yang disepakati secara tersirat dan tersurat itu kebiasaan. Kalau tersurat itu sudah tertulis bisa di dalam visi misi seorang. Kemudian terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang, artinya tidak ada satu mautnya. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dilakukan pian-pian di kelas masing-masing. Jadi dengan murid, minta murid menuliskan, tapi biar arahkan dulu, beri contoh misalnya untuk membuat keyakinan kelasnya beberapa poin yang mereka mengerti. Rasanya berikutnya ada baiknya. Nah ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kumpulkan siswa di satu tempat, misalnya di kelas. Nah, tidak mungkin kita di rumahnya lah. Kemudian meminta siswa menuliskan keyakinan-keyakinan kelas di kertas atau di papan tulis. Selanjutnya diskusikan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang akan disepakati mana yang mau diambil. Misalnya dari siswa ada satu-satu, dulu ada yang mau lagi mengusulkan, boleh. Selanjutnya pajak dulu hasil yang tadi, nah yang sudah disepakati, misalnya dapat 10 poin. Setelah dipajak, nah boleh juga sebenarnya nanti ada yang keberatan. Nah didiskusikan lagi, baru tulis ulang dengan yang lebih cantik.
berubah. Nah, misalnya tidak sesuai lagi. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Nah, ini ada beberapa contoh kata-katanya. Jadi tidak, misalkan kan tidak ada kata tidak, jangan. Karena anak-anak itu biasanya kalau kita tulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidaknya tidak ingat lagi, tapi yang ingat membuang sampah sembarangan aja. Atau misalnya jangan memukul kawan. Nah, kalau Matnor jangan memukul kawan, malah dipukulnya. Matnor. Ya itu diantaranya lah Bapak Ibu lah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kelas 5. Nah, selalu bersikap positif misalnya. Nah, kita jelaskan sikap positif itu apa sih? Intinya terikat. Nah, ada keyakinan kelasnya. Jadi misalnya ada yang melanggar peraturan, itu tidak diingatkan. Ingat tidak, keyakinan kelas kita apa? Nah, kedepannya kita ingin jadi seperti apa tadi? Berikut. Habis. Nah, tetap semangat Bapak Ibu lah. Nah, demikian sesi berbagi ulur. Nah, biar pertanyaannya kita bahasa. Nah, jadi terima kasih atas perhatian dan pendataan. Mohon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan Kelas. Nah, yang akan kita dapat dari saran-saran kalian. Tadi Ibu bagikan sudah ada 2 buah kertas. Ibu minta tulis mengenai keyakinan kelas kita, yaitu hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dan kita sepakati. Hal-hal tersebut kita dapat atau timbul dari hati kalian masing-masing lah, bukan dari paksaan, tapi timbul dari hati kalian sendiri. Sadar kalian nanti melakukannya setelah kita sepakati keyakinan kelas kita. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa kita rubah sesuai dengan keadaannya. Silahkan ditulis dulu. Nanti kita tempel di papan tulis. Ada 2. Tulis aja apa yang ingin ditulis, asal berhubungan dengan kebaikan kelas kita. Ya. Fadila sudah. Sipa sudah. Masih ada yang belum? Meski sudah ada 4 orang. Sudah. Ya, kita tunggu temannya dulu. Ya. Masih ada Eka belum? Sudah. Nah, Irma? Belum. Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah menuliskan tentang keyakinan atau hal-hal baik yang ingin kalian lakukan? Perasaannya bagaimana? Baik. Terus? Apakah ada yang merasa hatinya tergetar? Tidak. Berarti belum menyadari apa yang ditulis tadi. Nah, tergetar itu ketika hal ini memang baik untuk kita lakukan. Nah, saya juga ingin melakukan hal yang sama dengan yang saya tulis. Nah, bukan hanya menulis, tetapi kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik nanti kalian masih di sekolah, di dalam kelas, maupun setelah pulang ke rumah. Ya. Silakan dulu mulai dari depan, nempelkan yang menurut kamu itu keyakinan kamu. Ya, sebelah sana, langsung ke buahnya. Ya.
Nispi. Ya. Adila. Kalau paling betul ini nempel di nulisnya. Boleh aja yang lain nanti sebelah sini. Adno. Geser sedikit. Iya, supaya dia tumpang tindih dan mesti. Kamu langsung aja nanti pijat, naik sampai ke Eka. Ya, terus. Empat lagi lah. Satu di sana. Terus ya, boleh sebelah sini lagi. Sambung. Ya, lanjut. Lanjut dong, Mak. Boleh pilih bagian sini satu, sini satu. Boleh nggak? Atau berbarengan nggak apa-apa, Teteh? Iya, boleh. Nah, setelah dilihat-lihat, ini ada 20 keyakinan jelas. Nah, sudah pahamkah tadi Ibu tadi yang ditulis ini? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi bila nanti atau ada yang keberatan, misalnya di sini yang pertama menghargai guru dan teman. Ada yang keberatan dengan hal itu? Tidak. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Ada yang keberatan? Tidak. Terbaik itu dalam segala hal, belajar dan lain sebagainya. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Tidak. Sepakat? Sepakat. Yakin melaksanakannya? Yakin. Nah, berbicara bergantian ketika berdiskusi. Yakin? Yakin. Nah, dan yang lain-lainnya ini, nah bisa nanti kalian lihat. Nah, setelah kita tempel pada bentuk yang lebih